Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar jasad. Banyak unsur-unsur yang mesti kita perhatikan dalam menjalani kehidupan ini. Di antara para ulama banyak yang menyebutkan setidaknya ada 5 unsur yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Selain jasad dan yang lainnya, jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini, lebih-lebih untuk kebahagiaan kita di kehidupan di akhirat kelak. Di antara para ulama itu Ibnu Sina dan Imam Ghazali menjelaskan bahwa manusia itu memiliki dimensi yang utuh, tidak terlepas dari 5 unsur ini. Yang pertama jasad, kemudian akal, kemudian hati, kemudian nafsu, dan yang terakhir roh. Ada 5 unsur ini yang menyatu di dalam diri kita, dan 5 hal ini harus kita perhatikan. Jika 5 hal ini kita perhatikan dan kita letakkan pada proporsinya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini, bahkan nanti di kehidupan di akhirat kelak. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama yang mesti kita perhatikan adalah jasad kita, tubuh kita, yang mana diawali dengan di atas, yakni dengan kepala kita sampai ke bawah, sampai dengan kaki kita. Harus kita perhatikan, karena jasad ini yang menjadi hal yang dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Jasad ini adalah wadah. Sedangkan wadah ini harus kita perhatikan. Bagaimana wadah ini, jasad ini akan bahagia dan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Imam Ghazali menyebutkan jasad ini tidak boleh berlebihan ataupun kurang. Jadi proporsi jasad harus cukup. Asupan makanan harus cukup. Kita harus bisa mengendalikan jasad kita, jangan lebih dan kurang. Karena kebanyakan mereka yang sudah berumur, biasanya yang menjadi obrolan itu adalah tentang penyakit. Bisa saja pada saat di waktu muda dia tidak menjaga kecukupan asupan pada dirinya. Cukup berarti bukan berlebih dan tidak kurang. Ini jasad kita. Jika jasad kita ingin selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin jasad kita ini bahagia, jika ingin jasad kita ini sempurna, maka kita harus memperhatikan kecukupannya. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Sebagaimana kalau kita lihat takaran obat yang diberikan oleh dokter. Dokter memberikan resep kepada kita, itu tidak lebih dan tidak kurang. Kalau kurang, mungkin penyakitnya tidak akan mampat, tetapi pada saat dia berlebih, dia akan menjadi overdosis, dan itu bahkan bisa menjadi penyakit yang baru. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan di dalam diri kita adalah akal. Di mana letak kebahagiaan akal seseorang? Letak kebahagiaan akal itu apabila akal itu selalu diisi dengan ilmu pengetahuan. Semakin banyak orang memiliki ilmu pengetahuan, semakin asupan masukan makanan, masukan materi-materi yang masuk ke dalam akalnya, maka orang itu akan merasa bahagia. Dan akal pada saat itu dia akan menjadi sempurna. Makanya kita diajarkan oleh baginda Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang dalam kehidupannya ini, setiap langkah yang ia lakukan, setiap aktivitas yang ia lakukan dalam kehidupannya, dia selalu menambah pengetahuan akalnya. Dia menambah asumsi-asumsi, masukan-masukan untuk akalnya. Baik itu hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia, maupun itu untuk kehidupan akhiratnya. Kenapa? Hidup kita di dunia, kita butuh pengetahuan yang banyak. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kita bukan hanya hidup di dunia, setelah di dunia kita akan hidup di akhirat, dan itu pun juga perlu pengetahuan. Dan akal sangat senang jika kita selalu isi dengan ilmu pengetahuan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Makanya semakin akalnya sempurna, semakin banyak ilmu pengetahuan yang ia miliki, maka hidup seseorang itu akan semakin damai dan tenang. Selanjutnya,
Ada hal yang ketiga yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Selain jasad dan akal, kita juga harus memperhatikan hati kita, atau kalau dalam bahasa agamanya itu qalbu kita. Di mana letak kebahagiaan qalbu seseorang itu? Qalbun atau hati seseorang itu akan bahagia dan dia akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya jika hati itu bersih. Semakin bersih hati seseorang, maka semakin tenang dia dalam menjalani kehidupan ini. Tidak ada penyakit hati. Tidak ada iri dan dengki. Tidak ada sombong. Tidak ada ria. Tidak ada ujub. Semuanya dia bersihkan dari hatinya. Sehingga orang yang memperhatikan hatinya, maka dia akan selamat hidup di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Rasulullah SAW mengingatkan kita, ala wahiyal qalbu, inna fil jasadi mudghah, wa idza saluhal jasadu kullu, wa idza fasada jasadu kullu. Bahwa di dalam diri kita ini ada segumpal daging, yang mana jika daging itu, yang mana jika hati itu baik, maka akan baiklah seluruh pekerjaan kita, aktivitas kita. Tetapi jika hati itu buruk, maka kehidupan kita pun akan menjadi buruk. Lisan akan menyakiti hati orang lain jika hatinya kotor. Pikirannya akan melakukan sesuatu yang mencelakakan orang lain jika hatinya yang kotor. Tetapi jika hatinya bersih, maka apapun yang ada di sekitarnya akan menjadi tenang dan damai, dan hidupnya pun akan menjadi bahagia. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita, yaitu adalah nafsu kita. Semua manusia memiliki nafsu. Nafsu bukan untuk dihilangkan. Nafsu bukan untuk kita matikan. Tetapi nafsu harus kita kendalikan. Sebagaimana mungkin beberapa minggu yang lalu kita berada di bulan suci Ramadan, kita diajarkan untuk mengendalikan nafsu, bukan untuk mematikan nafsu kita. Semakin baik kita mengendalikan nafsu, maka kita akan bahagia dalam kehidupan ini. Orang yang tidak memiliki nafsu tentu itu bukan manusia. Karena hakikatnya manusia itu pasti memiliki nafsu. Tetapi bagaimana dia mengendalikan nafsu itu sehingga nafsu yang awalnya buruk, dia akan menjadi nafsu itu mutmainnah. Dan itu orang yang sudah memiliki nafsu mutmainnah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dia menjelang ajalnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Allah ridho terhadap orang semacam ini. Dan kita, itulah identitas kita sebagai manusia yang sempurna. Malaikat dia memiliki akal tapi tidak memiliki nafsu. Tentu wajar jika malaikat tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi kita sebagai manusia, kalau kita melakukan kesalahan itu manusiawi. Tetapi bagaimana pada saat kita melakukan kesalahan, kita mengakui kesalahan kita dan kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yang harus kita perhatikan di dalam diri kita itu yaitu adalah roh kita atau ruh kita. Di mana letak kebahagiaan ruh seorang hamba itu? Jika ruh itu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bahagia ruh kita. Kenapa hidup kita tidak nyaman? Terkadang mungkin harta kita miliki, uang kita banyak, deposito kita banyak, bahkan mungkin batangan emas pun kita punya. Kenapa kita tidak tenang? Karena ruh kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan dekat ruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dia akan menjadi tenang. Makanya diingatkan di dalam Al-Qur'an, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Di mana letak ketenangan hidupmu? Dengan kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap aktivitas, setiap tingkah lakunya dalam kehidupan ini, dia akan selalu mengaitkan apakah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Apapun aktivitas yang ia lakukan, apapun profesinya dalam kehidupan ini, dia selalu mengkaitkan apakah ini ada tuntunan dari agama dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jika ada tuntunan dan diridhoi oleh Allah, maka ia lakukan. Tetapi sebaliknya,
Jika itu bertentangan dengan ajaran Allah, maka akan ia jauhi. Walaupun mereka tidak begitu taat dalam menjalankan ibadah, tetapi jika hatinya selalu ditautkan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang semacam ini akan bahagia dalam menjalani kehidupan ini, dan kelak nanti di akhirat mereka juga akan mendapatkan kebahagiaan itu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah 5 unsur dalam kehidupan kita. Yang pertama, jasad kita. Bagaimana supaya jasad kita senang dan bahagia? Cukupkan dia, jangan berlebih dan jangan kurang. Kemudian akal, mari kita pergunakan akal kita untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Dan yang ketiga, hati harus kita bersihkan dari segala macam bentuk penyakit hati. Yang keempat yaitu nafsu, mari kita kendalikan nafsu kita. Dan yang kelima, roh itu adalah harus kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika 5 hal ini sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan tuntunan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Lebih-lebih kebahagiaan itu akan kita dapatkan di akhirat kelak. Amin amin rabbal alamin.